Baik, yang pertama adalah Dow Jones. Dow Jones Industrial Average atau DJIA adalah salah satu indeks saham tertua di dunia dan paling sering digunakan di kancah internasional. Indeks ini dibuat oleh Charles Dow atau sering dikenal sebagai editor The Wall Street Journal dan rekannya Edward Jones pada tahun 1896, lebih dari 120 tahun yang lalu. Dulu ketika pertama kali diperkenalkan, indeks Dow Jones hanya berisi saham dari 12 perusahaan Amerika Serikat. Kebanyakan saham-saham tersebut bergerak di perusahaan sektor industri seperti industri kapas yang memang banyak dijumpai di pertanian di negeri paman Sam tersebut. Kemudian ada energi atau minyak bumi, gas, dan tembakau. Kini indeks Dow Jones terdiri dari 30 saham dari perusahaan-perusahaan raksasa yang paling berpengaruh di Amerika Serikat bahkan dunia. Saham-saham ini rata-rata memiliki harga atau valuasi yang cukup besar. Kemudian korporasi-korporasi yang sahamnya terindeks Dow Jones secara garis besar adalah emiten saham blue chips dengan kondisi keuangan yang prima dan telah beroperasi selama puluhan tahun, sehingga mampu menjamin dividen bagi para investornya. Di Indonesia, Dow Jones mungkin bisa diibaratkan seperti indeks LQ45. Cara lama menentukan saham yang layak masuk indeks Dow Jones dihitung berdasarkan penjumlahan dari harga saham per lembar yang beredar di masing-masing perusahaan, lalu dibagi dengan jumlah perusahaan. Namun untuk saat ini, menentukan saham yang terindeks tak lagi semudah yang dulu, tidak lagi semudah itu. Dengan peristiwa-peristiwa tak terduga yang mewarnai pasar modal dari Amerika Serikat di era modern ini, seperti stock split dan spin-off perusahaan, membuat faktor pembagi pada indeks Dow Jones berubah. Saat ini Dow Jones menggunakan metode weighted average atau rata-rata tertimbang, yakni memasukkan berbagai tingkat kepentingan setiap angka dalam sebuah data. Kemudian per tanggal 28 Maret 2022, Dow Jones berada di sekitaran harga 34.861,2 rupiah. IHSG menguat sebesar 0,68% sehingga membuat penguatan IHSG years to date sekitar 6,40%. Salah satu pendorong penguatan IHSG yakni derasnya capital inflow dana asing sekitar 4,02 triliun. Kemudian aksi beli bersih dari investor asing itu membuat total capital inflow secara year to date sebesar 28,69 triliun. Potensi penguatan itu sering menguatkan indeks Dow Jones Industrial Average atau DJIA sebesar 0,44% serta didorong penguatan harga beberapa komoditas seperti minyak 0,23%, palm oil 1,61%, dan timah 1,57%. Kemudian yang kedua ada S&P 500. Standard & Poor's 500 atau S&P 500 adalah indeks saham Amerika Serikat yang membawahi 500 perusahaan terbesar di Amerika. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks ini disaring berdasarkan kapitalisasi saham mereka. Kriteria perusahaan yang masuk indeks adalah emiten dengan kapitalisasi pasar minimal 11,8 miliar US dollar. Selain itu, S&P 500 juga mempertimbangkan likuiditas, klasifikasi sektor, jejak keuangan, dan jejak historis dari perdagangan saham. Korporasi-korporasi yang terindeks S&P 500 wajib berbasis di Amerika Serikat, mempunyai saham yang bisa dibeli semua orang, mencetak keuntungan di periode sebelumnya, dan melaporkan kondisi keuangan mereka setiap tahunnya. Karena S&P 500 mencatat perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat, maka indeks ini mempresentasikan sekitar 80% pasar saham Amerika, sehingga boleh dikatakan S&P 500 dapat memberikan gambaran umum mengenai pergerakan saham di negeri adikuasa tersebut. Kritikus keuangan banyak juga yang merekomendasikan investor untuk menanamkan modalnya pada emiten-emiten yang terindeks di S&P 500. Rata-rata investasi di perusahaan ini
dari perusahaan di bawah S&P 500 dapat memberikan keuntungan hingga 9% sampai 10% tiap tahunnya. Beberapa perusahaan yang berada di bawah indeks S&P 500 itu antara lain Microsoft, Google, Visa, Amazon, dan Facebook. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2022, S&P 500 berada di sekitaran harga 4.543,1 rupiah. Potensi penguatan indeks S&P 500 sebesar 0,51% serta didorong penguatan harga beberapa komoditas seperti minyak 0,23%, palm oil 1,61% dan timah 1,57%. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rotwa Juliana Sinaga, NIM 720-222-004. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 global markets. Yang pertama adalah saham DAX, yang kedua saham Nikkei 225, dan yang ketiga adalah saham Kospi. Nah, yang pertama adalah saham DAX. DAX merupakan sebuah indeks saham yang berasal dari Jerman yang di dalamnya terdapat saham-saham dari 40 perusahaan besar di negara Jerman. Contohnya itu seperti BMW, Adidas, ataupun Bayer. Nah, di indeks saham ini dipresentasikan 40 perusahaan besar yang memiliki likuiditas tinggi yang diperdagangkan di Bursa Frankfurt. Tidak hanya itu, DAX merupakan indikator perekonomian di negara Jerman. Pada umumnya, perusahaan yang bergabung di dalam saham DAX merupakan perusahaan yang multinasional, yaitu yang dapat mempengaruhi perekonomian di negara Jerman dan bahkan juga di perekonomian di dunia. Maka, indeks saham DAX ini menjadi patokan pergerakan ekonomi Jerman. Selama perjalanan DAX, banyak hal-hal menarik yang terjadi sehingga diangkat menjadi fakta-fakta unik tentang DAX. Ada beberapa fakta-fakta tentang DAX. Yang pertama adalah DAX dibuat oleh Frank Mella pada tanggal 1 Juli 1988 dengan level indeks di angka 1963 poin. Pada mulanya, DAX mengawasi 30 perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi di pasar modal Jerman. Pada tahun 1994, institusi keuangan Eropa dan juga DAX 100 bertujuan untuk mengawasi performa 100 saham yang mempunyai likuiditas tinggi. Dan juga yang keempat, MDAX diluncurkan pada tahun 1996. Pada tanggal 20 Maret 1998, DAX pernah mencatat poin di atas 5.000 untuk pertama kalinya. Selanjutnya, saham DAX pernah mengalami kerugian sebesar-besarnya pada tahun 2002, yaitu sebesar 44%. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 13 Juli 2007, pernah mencapai level tertinggi di angka 8.151,57 poin setelah mengalami penurunan besar-besaran pada tahun 2002. Dan masih banyak lagi fakta-fakta menarik tentang DAX. Selanjutnya yang kedua adalah Nikkei 225. Sering disebut sebagai Nikkei Index, yaitu sebuah indeks saham yang berasal dari bursa saham Tokyo. Indeks ini dihitung setiap hari oleh Surat Kabar Nihon pada tahun 1950. Indeks Nikkei ini merupakan harga rata-rata tertimbang dan komponennya itu dihitung dan ditinjau setahun sekali. Saat ini Nikkei 225 sangat banyak dikutip oleh negara Jepang. Saham Nikkei 225 atau indeks Nikkei dihitung pertama kali pada tanggal 7 September 1950. Indeks rata-rata Nikkei pernah mencapai nilai tertinggi sepanjang masa pada tanggal 29 Desember 1989. Pernah mencapai nilai tertinggi harian, yaitu sekitaran 38.957,44 sebelum akhirnya indeks tutup pada harga sekitaran 38.915,87. Nilai indeks yang tinggi untuk abad ke-21 adalah pernah di atas 18.300. Dan yang keempat, pada tanggal 28 Maret 2022, saham Nikkei 225 berada di sekitaran harga 28.149,8. Indeks Nikkei 225 berada
di 0,14% mengalami pelonjakan. Dan yang terakhir adalah saham KOSPI. KOSPI merupakan indeks saham yang berasal dari negara Korea. Bursa Korea adalah operator bursa efek tunggal yang berada di Korea Selatan. Perusahaan ini bermarkas di Busan dan memiliki kantor pasar tunai dan pengawasan saham di Seoul. Indeks pasar saham yang paling utama adalah KOSPI. Bursa Korea ini diciptakan melalui integritas Bursa Efek Korea, Bursa Berjangka Korea, dan pasar saham KOSDA di bawah Undang-Undang Bursa Efek dan Berjangka Korea. Pasar sekuritas derivatif mantan bursa sekarang, divisi usaha Bursa Korea. Dan pada tanggal 28 Maret tahun 2022, harga indeks KOSPI sekitaran 2.730 dengan indeks KOSPI 0,01% mengalami sedikit pelonjakan. Baiklah, yang pertama yaitu Hang Seng. Hang Seng Index adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di bursa saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitori perubahan harian dari perusahaan-perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hong Kong. Hang Seng ini memiliki 34 perusahaan. Ke-34 perusahaan tersebut mewakili 65% kapitalisasi pasar di bursa ini. HSI ini dimulai pada 24 November 1969. Dirangkum dan dirawat oleh HSI Service Limited yang merupakan anak perusahaan penuh dari Hang Seng Bank, bank terbesar kedua di Hong Kong berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, perusahaan ini bertanggung jawab untuk membuat, menerbitkan, dan mengatur indeks Hang Seng dan beberapa indeks saham lainnya seperti Hang Seng Composite Index, Hang Seng HK Mid Cap Index, dan lain-lain. Indeks ini menargetkan 60 saham, tapi jumlah pasti dari konstituen terdapat sedikit berbeda pada waktu tertentu. Nah, hingga 2 April 2022, sebenarnya ada 66 saham di indeks. Sebuah rapat komite diadakan setiap 3 bulan untuk mengevaluasi komponen indeks dan memutuskan apakah perusahaan harus ditambahkan atau dihapus. Anggota Hang Seng juga termasuk dalam salah satu dari 4 sub-indeks, termasuk perdagangan dan industri, keuangan, utilitas, dan properti. Nah, tertanggal 28 Maret 2022, pasar saham ini bernilai 21.404,9 dan persentase perubahannya justru mengalami penurunan sebesar 2,47%. Bursa Asia Pasifik dibuka cenderung beragam pada perdagangan hari Senin tanggal 28 bulan 3 2022. Yang kedua yaitu Straits Times. Straits Times atau disingkat STI adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Nah, indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitori perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Singapura. Nah, indeks ini bersama-sama dihitung dengan Singapore Press Holdings atau SPH, Singapore Exchange atau SGX, dan FTSE Group atau singkat FTSE. Setelah klasifikasi ulang sektorial utama perusahaan yang terdaftar oleh Bursa Singapura yang melihat penghapusan kategori industri. Nah, STI ini menggantikan indeks Straits Times Industrial sebelumnya atau yang disingkat STII dan mulai diperdagangkan pada tanggal 31 Agustus 1998 pada 885,26 poin. Sebagai kelanjutan dari apa yang ditinggalkan STII, pada saat itu ini mewakili 78% dari rata-rata nilai perdagangan harian selama periode 12 bulan dan 61,2% dari total kapitalisasi pasar di bursa. Nah, tertanggal 28 Maret 2022, indeks Straits Times telah meningkat sebanyak 0,41%
dengan nilai mencapai 3.399,7. Indeks tinjauan formal indeks setidaknya di sekali setahun dan juga ditinjau secara AD/HOC bila perlu. Nah, salah satu tinjauan tersebut misalnya menaikkan jumlah saham dari 45 menjadi 50. Nah, yang berlaku saat perdagangan dilanjutkan pada 18 Maret 2005. Perubahan ini mengurangi representasi indeks dari rata-rata nilai perdagangan harian menjadi 60%, sekaligus meningkatkan total kapitalisasi pasarnya menjadi 75%. Nah, yang berikutnya yaitu Shanghai SE. Shanghai SE atau Shanghai Stock Exchange Composite, juga dikenal sebagai indeks SSE, adalah indeks pasar saham dari semua saham atau saham A dan saham B yang diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, indeks ini dikembangkan dengan nilai dasar Chinese Yuan 100 Chinese Yuan pada tanggal 19 Desember 1990. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 15 Juli 1991. Secara historis, indeks pasar saham gabungan Cina Shanghai mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 6.124,04 poin. Itu pada Oktober 2007. Dan pada tanggal 28 Maret 2022, Shanghai SE Composite turun sebesar 1,17% dan nilainya menjadi 3.212,2. Dikarenakan Shanghai memperketat lockdown untuk mencapai nilai 0 COVID, maka saham Cina juga mengikuti penurunan ekuitas global yang didorong oleh kekhawatiran bahwa pengetatan agresif oleh bank sentral di seluruh dunia untuk menahan tekanan inflasi yang meluas dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya yaitu indeks S&P strip ASX 200. Indeks S&P strip ASX 200 adalah sebuah indeks pasar saham tertimbang kapitalisasi pasar di saham Australia. Indeks saham ini terdiri dari 200 perusahaan Australia yang terbesar yang perdagangan pada Bursa Efek Australia dari Standard & Poor's dan dianggap sebagai tolak ukur kinerja ekuitas Australia. Nah, hal ini didasarkan pada 200 saham ASX terbesar yang terdaftar, yang bersama-sama menyumbang sekitar 82% pada Maret 2017 dari kapitalisasi pasar saham Australia. S&P strip ASX 200 ini dimulai pada tanggal 31 Maret tahun 2000 dengan nilai 3.133,3, sama dengan nilai All Ordinaries pada tanggal tersebut. Nah, indeks ASX 200 ini mencapai 6.000 poin untuk pertama kalinya pada Kamis 15 Februari 2007. Lalu, pada tanggal 22 Desember 2017, ASX 200 ini mencapai nilai 6.069. Nah, ASX 200 telah melewati level 7.000 poin untuk pertama kalinya pada 16 Januari 2020. Nah, sekarang tercatat telah meningkat sebesar 0,26% dengan mencapai nilai 7.406,2 pada tanggal 28 Maret 2022. Nah, sekian dari PKSID yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang local market. Nah, local market yang akan saya bawakan di sini ada 5. Yang pertama ada IHSG, yang kedua ada LQ45, yang ketiga ada EIDO, yang keempat ada ISSI, yang kelima ada JI. Nah, bagaimana sih definisi dari masing-masing local market ini dan bagaimana track recordnya di tanggal 28 Maret 2022? Nanti akan saya jelaskan.
definisi beserta gambar dari indeks harga saham yang ditunjukkan di tanggal 28 Maret 2022 tersebut. Baiklah, kita akan masuk kepada pemaparan materi. Yang pertama, IHSG. IHSG itu apa sih kepanjangannya? Nah, IHSG adalah kepanjangan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, Indeks Harga Saham Gabungan ini adalah grafik saham yang menunjukkan pergerakan rata-rata seluruh saham di Bursa Efek. Dengan adanya grafik IHSG, masyarakat dan pelaku modal dapat melihat ringkasan kondisi pasar modal BI secara real time tanpa harus menganalisa instrumen saham satu persatu. Nah, grafik IHSG ini disajikan oleh BI dengan melakukan perhitungan IHSG berdasarkan metode Market Capitalization Weighted. Nah, setelah data keseluruhan saham diproses, BI akan merilis harga saham IHSG terbaru secara real time di pasar modal dan situs resminya. Nah, terhitung pada tanggal 28 Maret 2022, indeks pasar IHSG ini mengalami penurunan sebesar minus 0,67% ke nilai 7002,5. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu ada LQ45. Nah, apa sih indeks LQ45 itu? Nah, indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yang termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 tahun terakhir, termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi, serta mengalami penambahan bobot free float menjadi 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam porsi penilaian. Nah, indeks LQ45 dihitung setiap 6 bulan oleh Divisi Riset Bursa Efek Indonesia. Terpantau di tanggal 28 Maret 2022, indeks pasar saham LQ45 ini mengalami penurunan nilai saham sebesar 1017,7 atau pada tingkat minus 0,83%. Nah, kita akan masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu ada EIDO. Nah, EIDO ini apa sih? EIDO merupakan sebuah indeks di Bursa Saham Amerika Serikat yang memuat saham-saham layak investasi dari Indonesia. Nah, sehingga bagi investor asing yang tidak dapat berinvestasi secara langsung di Indonesia itu dapat membeli EIDO. Nah, dalam indeks EIDO ini terdapat saham-saham perusahaan terbesar di Indonesia yang merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam pergerakan IHSG karena terdapat perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, perkembangan dan pergerakan dari indeks EIDO ini seringkali dijadikan pengamatan atau benchmark oleh investor lokal, broker sekuritas maupun investor asing dengan membandingkan pergerakan dari IHSG. Nah, pada tanggal 28 Maret 2022, indeks pasar EIDO ini mengalami penurunan di nilai 24,8 sebesar minus 0,52%. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada ISSI. Nah, apa sih ISSI ini? ISSI ini adalah Indeks Saham Syariah Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ISSI ini merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Nah, konstituen ISSI ini adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau yang disingkat DES yang diterbitkan oleh OJK. Nah, artinya BI ini tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Nah, konstituen ISSI ini diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun di setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review dari DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar dan masuk menjadi konstituen ISSI. Nah, metode perhitungan dari ISSI ini mengikuti metode perhitungan indeks saham BI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI. Nah, terpantau pada tanggal 28 Maret 2022, nah indeks pasar ISSI ini mengalami penurunan pada nilai 197,9
sebesar minus 0,78%. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada JII. Nah, JII ini apa sih kepanjangannya? JII adalah kepanjangan dari Jakarta Islamic Index. Nah, JII ini adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2011. Nah, berarti JII ini lebih duluan diluncurkan daripada ISSI yang saya bahas sebelumnya. Nah, konstituen JII ini hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, sama seperti ISSI, review saham yang menjadi konstituen JII ini dilakukan sebanyak 2 kali di periode bulan Mei dan November. Nah, mengikuti jadwal review DS oleh OJK juga. BI ini menentukan dan melakukan seleksi saham syariah menjadi konstituen JII. Nah, adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia yang telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Dan yang kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang keempat, dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih lagi 30 saham atau setengahnya, berarti berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Dan 30 saham yang tersisa itu merupakan saham yang terpilih. Terpantau pada tanggal 28 Maret 2022, indeks Jakarta Islamic Index ini mengalami penurunan pada nilai 585,2 sebesar minus 1,05%. Baik, bagian yang akan saya jelaskan adalah order indices, di mana dari data yang diberikan ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada IIM Index, selanjutnya VIX Index, Dollar Index, dan yang terakhir adalah Telkom ADR. Bagian yang akan saya jelaskan pertama adalah IIM Index. IIM merupakan dana saham yang diperdagangkan dan dirancang untuk melacak kinerja harga dan imbal hasil. IIM menawarkan eksposur investor terhadap perusahaan besar dan menengah di pasar negara berkembang, terutama di Asia Tenggara. Banyak pasar negara berkembang cenderung tumbuh lebih cepat daripada di negara maju, dan indeks underlying fund ini mencoba untuk menahan saham perusahaan sukses yang mendorong pertumbuhan tersebut. Pasar energi emerging MSCI, emerging ETF membawa rasio biaya tahunan yang relatif tinggi, sebesar 0,69%. Sehubungan dengan pesaing langsungnya, IIM sangat mahal. Berdasarkan data yang diberikan, IIM Index memiliki rasio 45,1 dan mengalami tingkat penurunan minimum sebesar 0,79%. Lalu selanjutnya adalah VIX Index. VIX Index merupakan indikator utama terhadap volatilitas pasar saham dan sentimen investor. Volatilitas pasar saham dapat berubah setiap saat sebagai respon terhadap perubahan indikator makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan perubahan kebijakan. Volatilitas pasar juga berubah sebagai respon terhadap pergerakan pada saham-saham tertentu akibat perubahan struktur modal atau unjuk kerja perusahaan tersebut. VIX semakin populer setelah beberapa ETF menggunakan indeks ini sebagai benchmark. Transaksi pun semakin liquid. Sejak diperkenalkan hampir 2 dekade lalu, VIX ternyata mampu secara konsisten memprediksikan volatilitas S&P seakurat termometer merkuri mengukur suhu tubuh manusia. Krisis finansial tahun 1987 misalnya, ditandai oleh rekor tertinggi VIX pada angka 150. Demikian pula krisis 2008 diindikasikan oleh VIX yang naik mencapai 80. VIX kemudian menjadi barometer terpercaya terhadap sentimen investor dan volatilitas pasar. Berdasarkan data yang diberikan, VIX Index memiliki rasio 20,8 dan mengalami tingkat penurunan minimum sebesar 3,97%. Lalu bagian yang ketiga adalah Dollar Index.
Dolar indeks digunakan untuk melacak kekuatan dari dolar melawan sejumlah mata uang utama lainnya. Indeks dolar AS adalah indeks atau ukuran dari nilai dolar Amerika Serikat terhadap sekeranjang mata uang asing, sering disebut sebagai sekeranjang mata uang mitra dagang AS. Berdasarkan data yang diberikan, dolar indeks memiliki rasio 98,8 dengan tingkat stabil sebesar 0,00%. Lalu bagian yang terakhir yaitu Telkom ADR. Telkom ADR termasuk ringkasan umum manajemen dan usaha penting perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dahulunya perusahaan perseroan atau Persero. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan mencakup perusahaan atau korporasi, rumah, perorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi, termasuk interkoneksi. Segmen rumah menyediakan layanan telekomunikasi jalur kabel tidak bergerak. Segmen perorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak dan nirkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Segmen lainnya menyediakan layanan pengelolaan gedung. Layanan telepon bergerak pasca bayar perusahaan dipasarkan dengan merek Kartu Halo, dan layanan prabayarnya dipasarkan dengan merek Simpati, Kartu As, dan Loop. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money atau uang elektronik dengan nama Vcash. Berdasarkan data yang diberikan, harga saham berada pada rasio 32,0 dan memiliki tingkat penurunan minimum sebesar 0,34%. Saya Maitri Amini di sini akan sedikit menjelaskan tentang investasi komoditas beserta 6 yang termasuk ke dalamnya dan indeks tertanggal 28 Maret 2022. Apa sih investasi komoditas itu? Investasi komoditas adalah kegiatan penanaman modal pada produk atau barang jasa yang dapat diperdagangkan atau ditukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai sepadan. Sebenarnya, investasi komoditas tersebut sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum adanya investasi saham dan obligasi. Dan investasi komoditas ini merupakan bisnis yang menjadi sarana investasi populer dan yang menguntungkan. Selanjutnya tertera pada layar bahwa beberapa indeks komoditas pada tanggal 28 Maret 2022 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Oke, yang pertama ada NYMEX Oil. New York Mercantile Exchange atau yang disingkat dengan NYMEX adalah bursa berjangka terbesar di dunia yang berada di kota New York. NYMEX sendiri merupakan penggabungan usaha antara New York Mercantile Exchange dengan New York Commodity Exchange atau COMEX. Pada tanggal 28 Maret 2022, indeks komoditas dari NYMEX Oil sendiri mengalami kenaikan sebesar 1,39% yang menjadikan net asset value sebesar 113,9. Yang kedua ada Brent Crude. Brent Crude adalah klasifikasi perdagangan utama minyak mentah light sweet yang berfungsi sebagai harga patokan utama minyak di seluruh dunia. Brent Crude bersumber dari Laut Utara dan terdiri dari Brent, Fortis, Iceberg, Ecofix minyak mentah yang juga dikenal dengan quotation di FOI. Pada tanggal 28 Maret 2022, Brent Crude mengalami kenaikan sebesar 1,36% yang menjadikan net asset value sebesar 120,7. Dan yang ketiga ada CPO Malaysia. Crude palm oil atau CPO merupakan minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit. Penggunaan CPO yang beragam sebagai bahan pangan ataupun non-pangan berimplikasi pada kebutuhan CPO yang meningkat. Sesuai dengan indeks CPO Malaysia pada tanggal 28 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,57% yang menjadikan net asset value sebesar 6.616. Selanjutnya ada soybean CBT. Soybean CBT atau soybean berjangka adalah alat untuk berspekulasi atau melakukan lindung nilai terhadap pergerakan harga salah satu tanaman yang hampir tertanam di seluruh dunia, yaitu kedelai. Untuk indeks soybean CBT tertanggal 28 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,56% yang menjadikan net asset value sebesar 1.710,3.
Selanjutnya ada Bertokom. Tokom atau Tokyo Commodity Exchange adalah bursa berjangka yang ada di Jepang, memperdagangkan produk berjangka atau produk komoditi berjangka. Dari beberapa produk berjangka yang diperdagangkan di bursa ini, ada salah satu produknya yang menjadi acuan harga di dunia, yaitu karet atau disebut dengan karet berjangka Tokom atau Tokom Rubber Futures. Untuk indeks Rubber Tokom mengalami penurunan sebesar 0,97% yang menjadikan net asset value dari Rubber Tokom sebesar 255. Dan yang terakhir ada Nickel Spot. Nikel terutama digunakan dalam produksi baja anti karat, dapat ditemukan pada peralatan sehari-hari. Untuk produsen terbesar nikel, salah satunya adalah Indonesia. Nikel berjangka diperdagangkan di The London Metal Exchange atau LME. Untuk harga nikel berjangka ditampilkan pada Trading Economics yang berdasarkan instrumen keuangan over the counter atau OTC dan Contract for Difference atau CFD. Pada tanggal 28 Maret 2022, indeks dari Nickel Spot mengalami penurunan sebesar minus 4,62%, yang menjadikan net asset value dari Nickel Spot sebesar 35.468. Dari keenam indeks di layar, dapat dilihat bahwa CPO Malaysia mengalami peningkatan paling besar, yaitu 1,57%, dan Nickel Spot mengalami penurunan paling besar, yaitu minus 4,62%. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai global dan domestic market yang terupdate pada hari Senin 28 Maret 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komoditi, yaitu nickel inventory dengan nilai 72.924 dengan persentase yaitu min 0,21%, lalu tin spot dengan nilai 42.538 dengan nilai persentase yaitu min 1,09%, lalu tin inventory dengan nilai 2.345 dengan persentase 0,86%, lalu Newcastle Gold dengan nilai 264 lalu dengan persentase min 4,26% dan gold yaitu nilainya 1958,3 dengan persentase 0,03%. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai nickel inventory. Nickel inventory itu dapat digunakan dalam produksi baja tahan karat dan pada paduan lainnya yang dapat kita temukan pada peralatan makanan, ponsel, peralatan medis, transportasi, bangunan, dan pembangkit listrik. Adapun negara produsen nikel yaitu Indonesia, Filipina, Kanada, Australia, Kaledonia Baru, Cina, dan Kuba. Nikel ini pernah mengalami volatilitas yang sangat tinggi yang telah kembali ke pasar nikel dengan patokan LME yang bergerak tidak menentu dalam beberapa minggu terakhir ini karena volume perdagangan yang rendah ini belum pernah terjadi sebelumnya yang memicu krisis likuiditas untuk salah satu komoditas industri yang paling penting. Nikel berjangka itu berpindah tangan di sekitar level 31.000 US dollar per ton setelah mencapai 100.000 US dollar pada awal Maret di tengah tekanan pendek yang kejam. Nikel ini akan diperkirakan diperdagangkan pada 31.640,76 US dollar atau MT pada akhir kuartal ini. Menurut model makro global dan ekspektasi analisis Trading Economics, kedepannya akan memperkirakan bahwasannya diperdagangkan di 37.070,29 dalam waktu 12 bulan. Sedangkan secara historis, nikel ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa yaitu sebesar 54.050 pada Mei 2007. Nikel data dan perkiraan grafik historis dan itu terakhir diperbarui pada Mei 2022. Dan tertanggal 28 Maret 2022, pasar saham ini bernilai 72.924 dan persentasenya itu perubahannya justru mengalami penurunan sebesar 0,21%. Pembahasan kedua yaitu mengenai tin spot. Tin
spot ini merupakan timah. Timah adalah suatu logam keperakan. Logam berlunak yang terutama itu digunakan dalam produksi solder dan untuk melapisi logam lain untuk mencegah korosi. Dan ini tuh banyak digunakan dalam logam lanskap di lingkungan berkelanjutan, terutama dalam instalasi fotovoltaik, kendaraan listrik, dan elektronik. Produsen timah terbesar yaitu adalah Cina, Malaysia, Indonesia, Peru, Thailand, Bolivia, dan Myanmar. Dan voucher itu tersedia untuk diperdagangkan di The London Metal Exchange atau LME dengan kontrak standar memiliki berat 5 ton. Timah ini meningkat sebesar 1.399 US dollar per MT atau 3,60% sejak awal tahun 2022. Menurut perdagangan pada kontak for difference atau CFD yang mengikuti pasar patokan untuk komoditas ini. Timah ini akan diperkirakan diperdagangkan pada 41.156,78 US dollar per MT pada akhir kuartal ini menurut model makro global dan ekspektasi analisis trending ekonomi. Dan kedepannya ini akan diperkirakan diperdagangkan di sekitar 43.970,88 dalam waktu 12 bulan. Secara historis, timah ini mencapai rekor tertinggi 49.400 pada Maret 2022. Timah data perkiraan grafik historis terakhir itu diperbarui pada Mei 2022. Sesuai data, pada tanggal 28 Maret 2022, Squad ini mengalami penurunan sebesar 1,09% dengan nilai pasar saham sebesar 42.538. Baiklah, kita masuk pada pembahasan ketiga yaitu mengenai nickel inventory. Nickel inventory itu merupakan stok timah. Total stok timah dalam konsentrat, terak, dan logam olahan PT Timah pada akhir September hanya sekitar 10.063 ton. Dan terendah ini tercatat sejak Juni pada tahun 2000. Perusahaan Indonesia ini merilis hasil kuartal ketiga hari ini. Sementara stok logam olahan meningkat dari 2.722 ton pada akhir Juni menjadi 3.279 ton pada akhir September. Dan penurunan stok bahan mentah jangka panjang terus berlanjut. Timah mengakumulasikan bahwasannya stok bahan mentah yang sangat besar terjadi pada tahun 2002 hingga pada tahun 2007. Ketika pihak berwenang Indonesia pertama kali melarang ekspor konsentrat dan kemudian menutup operasi pabrik peleburan swasta. Persediaan timah dalam segala bentuk mencapai puncaknya pada 40.454 ton pada bulan Juni pada tahun 2007, tetapi kemudian secara bertahap berkurang sebesar 75%. Persediaan timah dalam konsentrat saat ini tuh hanya 1.273 ton versus puncak lebih dari 19.000 ton pada awal tahun 2007. Sementara kandungan timah terak telah berkurang lebih dari 18.000 ton pada tahun 2007 menjadi 5.511 ton sekarang. Faktanya, bahwasannya timah tidak lagi memiliki stok dalam jumlah besar, menjadi faktor utama penyebab turunnya penjualan timah olahan tahun ini. Penjualan pada bulan September sebesar 29.252 ton, dan ini turun 20% tahun ke tahun dari 36.453 ton pada periode yang sama pada tahun 2009. Pada periode yang sama, produksi timah juga terjadi penurunan sebesar 12% menjadi 29.631 ton. Adapun produksi timah dalam produksi konsentrat termasuk pembelian dari tambang kecil hampir tidak berubah pada nilai 27.123 ton. Dan demikian, nilai saham ini sebesar 2.345 yang mengalami kenaikan sebesar 0,86% yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2022 baru-baru ini.
Pembahasan keempat yaitu mengenai Newcastle Coal. Newcastle Coal itu merupakan batu bara. Batu bara berjangka tersedia untuk diperdagangkan di Intercontinental Exchange dan di New York Mercantile Exchange. Kontak GC Newcastle Standard tercantum di ICA memiliki berat 1000 metrik ton. Batu bara adalah suatu bahan bakar utama yang digunakan untuk menghasilkan listrik di seluruh dunia. Produsen dan konsumen batu bara terbesar adalah Cina. Produsen besar lainnya antara lain negara Amerika Serikat, India, Australia, Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Jerman, dan Finlandia. Adapun negara eksportir terbesar batu bara adalah Indonesia, Australia, Rusia, Amerika Serikat, Kolombia, Afrika Selatan, dan Kazakhstan. Harga batu bara yang ditampilkan di trending ekonomi itu didasarkan pada instrumen keuangan over the counter atau OTC dan kontrak for difference atau CFD. Batu bara berjangkau Newcastle dengan tolak ukur untuk wilayah konsumen teratas Asia itu terkonsolidasi di atas 350 US dollar per ton dan nilainya lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 2022. Ini didukung oleh permintaan yang kuat yang berkelanjutan terhadap latar belakang pasar yang semakin ketat. Seiring dengan meningkatnya permintaan pembangkit listrik dengan dimulainya kembali kegiatan ekonomi setelah pemerosotan akibat virus corona, dengan melonjaknya harga gas alam di Eropa dan Asia pada akhir tahun 2021 itu mendorong konsumen batu bara. Selain itu, invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk larangan Uni Eropa atas impor batu bara dari Rusia telah membuat pasar energi global kacau balau. Batu bara diperkirakan akan diperdagangkan pada 403,03 US dollar atau MT pada akhir kuartal ini, menurut model makro global dan ekspektasi analisis trending ekonomi. Dan kedepannya akan diperkirakan diperdagangkan pada 482,72 dalam waktu 12 bulan. Secara historis, batu bara itu mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 435 pada Maret 2022. Batu bara data perkiraan grafik historis terakhir diperbarui pada bulan Mei pada tahun 2022. Sedangkan pada tanggal 28 Maret 2022, Newcastle Coal menurut datanya mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,26% dengan nilai pasar saham sebesar 264. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai gold ataupun emas. Investor dapat berinvestasi emas melalui dana yang diperdagangkan di bursa ETF dan membeli saham di penambangan emas dan perusahaan terkait dan membeli produk fisik. Ada beberapa yang berpendapat bahwasannya satu-satunya manfaat emas adalah fakta itu adalah bahan yang digunakan hanyalah untuk perhiasan. Di ujung lain spektrum adalah mereka yang menegaskan bahwasannya emas adalah aset dengan berbagai kualitas intrinsik yang membuatnya unik dan perlu bagi investor untuk disimpan dalam portofolio. Salah satu perbedaan utama antara berinvestasi emas itu ada beberapa ratus tahun yang lalu dan saat ini adalah bahwa ada lebih banyak pilihan investasi seperti emas berjangka. Berikut ini contoh emas berjangka yaitu koin emas, perusahaan emas, ETF emas, reksadana emas, emas batangan, perhiasan emas. Dan untuk gold atau emas tertanggal 28 Maret 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 0,03% dengan nilai saham yaitu 1958,3. Baiklah, sebelumnya apa itu cross currency? Cross currency adalah kontrak antara dua pihak untuk melakukan perjanjian jumlah nasional dan tingkat bunga untuk dua mata uang yang berbeda selama suatu periode tertentu dengan nilai tukar dan counterparty yang sama. Nah, pertukaran dua valuta atau mata uang yang berbeda dengan perjanjian kedua belah pihak akan mempertukarkannya kembali sebesar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Pada tanggal 28 Maret 2022, disajikan data mengenai pertukaran mata uang.
dalam US dollar terhadap Indonesia rupiah ini menunjukkan harga indeks sebesar 14.341,0 yang mengalami perlonjakan dengan persentase sebesar 0,08%. Sedangkan dalam mata uang euro menuju US dollar ini menunjukkan harga indeks dengan 1,1, sedangkan persentasenya mengalami penurunan sebesar minus 0,13%. Bagaimana dengan mata uang pertukaran dari US dollar kepada yen? Ini menunjukkan harga indeks sebesar 122,1 dengan dengan persentase itu sebesar 0,25%. Berikutnya ada disajikan mengenai jangka waktu pertukaran mata uang. Dimulai dari US 10 year atau Amerika Serikat dengan jangka waktu 10 tahun ini menyajikan harga indeks 2,5 dengan total persentase itu sebesar 4,27%. Bagaimana dengan ID 10 year? Ini adalah Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dengan indeksnya harga indeks 6,7, namun dalam segi persentase mengalami penurunan dengan minus 0,02%. Lalu selain daripada jangka waktu 10 tahun, Indonesia juga menyajikan pertukaran kurun waktunya itu dalam jangka waktu 30 tahun dengan harga indeksnya 7,0 dan harga persentasenya itu sebesar 0,03%. Yang terakhir itu disajikan mengenai day trade. Nah, day trade ini seperti perdagangan atau penjualan harian. Nah, pada data tanggal 28 Maret 2022, ini ada batas maksimum belanja terhadap saham di dalam notes ini adalah sebesar 10%. Dengan aneka tambang yang dibeli dengan nilai atau jumlah sebesar 2.640 dengan target penjualan yang lebih tinggi dari harga pembeliannya yaitu sebesar 2.730. Namun disajikan juga mengenai potong rugi yaitu sebesar 2.600 kalau kemungkinan terjadi penurunan. Pada day trade ini kan ada katanya risk itu adalah high dengan 10% for allowed ini itu adalah kemungkinan risiko konsekuensi yang akan terjadi selama proses day trade ini berlangsung atau akan terjadi ke depannya. Maka itu ada kemungkinan risknya itu high di awal yaitu dengan batas maksimum belanjanya itu terhadap saham yaitu sebesar 10%. Kalau high-nya itu sebesar 10%, kalau medium high itu 20% dan kalau medium itu sebesar 30%. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih Ibu, selamat pagi.